Halo Kang Mas Mbak Yu dulur semuanya. Balik lagi di Grebek Hostel season yang pertama, episode terakhir ya. Di sesi 1 ini aku kembali nemu satu hidden gem. Ini kalau misalkan Kang Mas Bayu dulur semuanya pengen banget explore Keraton Yogyakarta selama ngetrip di Jogja. Nah, ini salah satu hostel yang aku rekomendasiin, namanya adalah Abrakadabra Homestay. Ini ada di dalam komplek keraton, tepatnya di Jalan Ciliran Kidul nomor 65A, Panembahan, Keraton Yogyakarta. Jadi tadi patokannya kalau udah nemu Pelengkung Gading, ini Kang Mas Bayu tinggal masuk aja, kemudian belok kanan dan lurus sampai nemu perempatan pertama, lurus lagi, nanti udah langsung terpampang tuh. Gampang banget ditemuin Abrakadabra Homestay, dimana tampilan dari luar sih kayak berasa kita pulang ke rumah nenek gitu, yang udah lama banget kita nggak ketemu, serindang itu begitu. Dan kayak gini untuk parkirannya ya lumayan gede. Jadi kalau misalkan Kang Mas Bayu dulu semuanya bawa mobil, ini juga masih muat gitu, karena di sini kebetulan ada banyak tipe kamar, mulai kamar private, kamar family sampai yang dormitorinya. Ini untuk dormitorinya aku dapat di harga 95.000. Ini aku booking via Agoda gitu. Dan ini uniknya nih, kalau misalkan kita datang gitu ya, udah pesan kemudian dikonfirmasi sama petugasnya, nama kita akan tertera nih Kang Mas Bayu dulur semuanya di sini ya. Tapi ini nggak tahu nih, nggak ada namaku gitu, dan kita langsung masuk aja. Lorongnya ini unik banget sumpah, dari tadi parkiran kayak kita masuk. Ini salah satu spot yang instagramable, jadi agak-agak vintage gitulah. Ini banyak yang foto-foto di sini kemarin ketika aku check in ya. Begitu kita masuk, kawasan lobbynya tuh banyak banget ornamen, ya berasa kayak di rumah gitu, punya adik laki-laki atau abang laki-laki yang dia jago mural tuh banyak banget hiasan-hiasannya. Dan ini bener nih, banyak banget kursi, kemudian amben, kalau orang Jawa bilang ya, ini amben yang paling sering banget digunakan kalau kita nongkrong sambil ngebir, ngobrol mingle sama tamu lain gitu ya. Yang tadi aku bilang ini banyak banget ornamen-ornamen futuristik, dan ada banyak banget aturan karena di sini kebetulan hampir 70% tamu yang datang ya kemarin adalah bule. Jadi banyak banget peraturan yang ini tertulis dalam bahasa Inggris nih. Kita bisa duduk-duduk, ini space untuk komunalnya tuh banyak ya. Karena ya kayak kita berasa pulang ke rumah nenek Batak gitu. Jadi banyak banget kursi-kursi. Kemudian komunal area yang ini beneran adem gitu, dan di sini cuma ada kipas angin, tidak ada AC. Dan ini untuk para bule juga suka karena ada penunjuk jalannya nih. Kebayang ya, ini area keraton, kita tepat ada di pojok Beteng Kulon. Nah, ini dari tadi kalau kita lihat di depan itu juga kelihatan banget pojok betengnya. Meskipun kita nggak bisa naik lagi karena sekarang udah ditutup sama abdi dalam keraton. Seperti ini Kang Mas Bayu dulur semuanya, yang tadi aku bilang banyak kursi. Jadi ini meskipun kamarnya sih ini jujur cuman kalau nggak salah cuman ada 7 atau 8 kamar gitu ya. Tapi untuk dormitorinya tuh ada sekitar 9 atau 10, aku lupa ngitung kemarin. Jadi banyak space untuk kita bisa ngobrol dengan tamu lain, berbagi cerita, apalagi yang bule seekers ya, kayaknya bakalan bahagia gitu. Karena di sini kemarin ketika aku nginep pun ketemu sama bule Perancis, Swedia, Estonia, Lituania, Denmark, Belgia, dan juga UK. Jadi kita bisa kayak di meja yang paling menyenangkan, unforgettable moment, bisa ngobrol banyak hal tentang apa-apa aja yang terjadi di negara lain, dan pandangan mereka tentang negara kita tuh bisa diobrolin di sini. Ada tempat untuk masak juga, dapur self service atau pantry self service ini juga tersedia. Ada teh, kopi, kemudian gula. Kang Mas Bayu dulur semuanya juga bisa nitip bir di situ. Ada kulkas juga kalau mau bikin es teh siang-siang, ini juga oke. Ini ada tempat untuk yoga juga, jadi pastikan kebahagiaan lagi nih untuk yang mungkin demen banget sama yoga gitu ya. Dan salah satu keunggulan dari Abrakadabra Homestay ini aku dapat sekali lagi di harga 95.000 adalah ada mini jacuzzi. Ini kita nggak nyebut kolam renang ya, tapi lebih ke jacuzzi untuk kita berendam gitu ya setelah seharian. Mungkin karena ini tempatnya ada di dalam komplek keraton, jalan-jalan keliling Jogja, malamnya ke hostel bawa bir, kita bisa chill sambil berendam di jacuzzi ini. Ya jacuzzi tapi ini dalam ya, karena ukurannya 160 cm. Jadi kalau misalkan bawa anak, hati-hati. Di sini sebelahnya juga kalau pagi tuh banyak banget bule-bule pada yoga. Jadi kemarin banyak tuh
experience yang aku dapat salah satunya belajar yoga, belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Belanda, ya, bahasa-bahasa Skandinavia nih kemarin juga aku dapat pelajaran baru dari tamu-tamu lain yang juga menginap di komunal area yang benar-benar memfasilitasi kita semua untuk sama-sama serawung lah ya kalau orang Jawa bilang. Kemudian ini hawanya juga hijau meskipun gak ada AC di tiap kamar, cuman ada kipas angin, tapi aku tidak merasakan gerah sama sekali karena kita bisa lihat ya ini kanan kiri bahkan di tengah ini mohon maaf jacuzzinya waktu masih dikuras ya. Ini beneran kayak dingin banget, semilir angin sepoi-sepoi, nggak dingin sih tapi kayak semilir ada angin-anginnya. Jadi aman aja meskipun ada kipas angin dan kipas anginnya nggak dihidupin waktu itu ya. Kita langsung masuk ini ke kamar dormitory. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 95 ribuan. Kayak begini dormitorinya isinya 6 sorry bukan 7 ya. Jadi ini aku dapat di atas bunk bednya tuh ada 6 kamar. Ini mix. Jadi di sini aku tadi ketemu sama turis asal Estonia, Lituania, Jerman, Belanda dan juga Prancis. Dan semuanya menyenangkan, semuanya welcome. Agak beda gitu turis-turis yang ke Jogja sama turis-turis di Bali tuh kalau menurutku mereka lebih behave ketika ada di Yogyakarta gitu, nggak sebarbar ketika mereka lagi ada di Bali kayaknya ya. Kayak gini suasana dormitory roomnya tanpa AC, sekali lagi tadi aku bilang jendela tuh mostly kayak dibuka tengah malam pun juga tetap dibuka, hawanya tetap berasa seger gitu, nggak gerah banget. Kemudian ada tirai, jadi ini mendukung privacy. Kalau misalkan pengen banget pilih hostel yang ada tirainya, ini Abrakadabra Homestay ini bisa jadi salah satu alternatif. Ini kasurnya juga empuk, tebel, kemudian selimutnya wangi, kemudian bed sheetnya ini juga habis diganti dari laundry. Dan uniknya adalah ketika kita pesan kamar dormitory, depan kamar tuh ada kayak kolam ikan kecil dan kita bisa ikut ngasih makan ikan tiap paginya. Ini lucu nih, kita juga bisa food massage, terapi ikan lah ya. Ini lumayan menyenangkan juga sambil ngelihat pemandangan komunal area dan juga mini jacuzzi yang benar-benar hijau. Ini jujur sih aku ngerasa kayak nyaman banget pulang ke rumah nenek, kemudian ketemu dengan banyak teman-teman baru yang membuat wawasan kita tuh makin lebar gitu ya. Emang harus sering-sering tuh ketemu bule sih biar kita nggak sedikit lebih open minded ya. Ini sekali lagi harga 95.000 aku rekomendasikan banget untuk Kammas Bayu Telur semuanya nih. Meskipun ada fan doang, tiap bunk bed itu ada satu kipas angin kecil, tapi ini jujur nggak aku nyalakan karena seger sih. Nggak gitu panas sih kalau menurutku ya. Dan kayak gini bentukannya kita bisa kayak ngobrol dan oh iya ini beton ya, jadi kalau kita gerak-gerak tuh nggak akan bunyi, aman. Kemudian ini kamar mandinya ada air panas dan ini jujur kayak industrialis banget, kayak ya beneran kayak di rumah nenek banget kan. Kammas Bayu Telur semuanya dindingnya juga dari batu yang cuman di semen doang gitu, nggak dialusin. Kemudian ubinnya juga ubin-ubin batu sambil bisa kayak refleksi, air panasnya juga nyaman gitu. Dan ini kalau nggak salah untuk kawasan dormitory roomnya ada 2 kamar mandi dan juga 2 kloset. Nah ini air panasnya juga juara, nggak perlu nunggu lama, langsung ngacir meskipun nggak kepake juga gitu karena entah kenapa air dingin itu udah yang paling the best ya. Nggak pakai air panas bahkan malam-malam ya. Ini aman Kammas Bayu Telur semuanya. Klosetnya juga aman, tapi di sini tidak di provide sabun sama sampo ya. Semuanya kita bawa sendiri. Dan ini untuk kamar mandi yang mungkin kepengen lebih nggak fancy sih, mungkin agak sedikit tertutup. Nah ini ada kamar mandi sendiri. Ini biasanya bule-bule tuh malah pakai yang tadi, yang kamar mandi sebelumnya gitu. Kammas Bayu Telur semuanya. Kalau gitu segini dulu ya Kammas Bayu Telur semuanya cerita perjalananku ekspedisi Gerebek Hostel season yang pertama. Sudah ada 10 video aku posting. Coba Kammas Bayu Telur semuanya, moga bisa jadi inspirasi ya. Kalau misalkan ke Yogyakarta, hostel atau homestay yang murah gitu jadi salah satu alternatif. Semoga 10 video di season pertama untuk Gerebek Hostel ini bisa jadi
sarana membantu Kak Mas Bayu Dulur semuanya untuk ke Yogyakarta dengan biaya yang murah. Kalau gitu ketemu lagi minggu depan dengan tema baru. Sampai ketemu hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.